Assalamualaikum sahabat. Kita sekarang ada di Museum Sejarah di Kota Tua, Jakarta. Pada awal mulanya, Balai Kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini hanya bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Sebagai gantinya dibangunlah kembali balai kota tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1627. Lokasinya berada di daerah Nieuwmarkt, sekarang Taman Fathahillah. Menurut catatan sejarah, balai kota kedua ini hanya bertingkat 1 dan pembangunan tingkat kedua dilakukan kemudian. Tahun 1648, kondisi balai kota sangat buruk. Tanah di kota Batavia yang sangat labil dan beratnya bangunan ini menyebabkan perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Akhirnya pada tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang dengan menggunakan pondasi yang sama. Peresmian balai kota ketiga dilakukan oleh Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck pada tanggal 10 Juli 1710, 2 tahun sebelum bangunan ini selesai secara keseluruhan. Pada masa kemerdekaan, museum ini berubah menjadi Museum Jakarta Lama di bawah naungan LKI atau Lembaga Kebudayaan Indonesia. Dan selanjutnya pada tahun 1968, Museum Jakarta Lama diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Ali Sadikin, kemudian meresmikan gedung ini menjadi Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974. Idealnya kita kesini itu di pagi hari atau di sore hari sehingga tidak terlalu panas. Kita bisa bawa mobil sendiri ke sini atau naik Transjakarta atau naik kereta api MRT, sama enaknya. Hanya kalau parkir mobil agak jauh dari lokasi ini di pinggir Kali Ciliwung di kawasan Kali Besar. Ini juga kita bisa menyewa sepeda ontel atau menonton pertunjukan musik di depan gedung ex Balai Kota Belanda di Batavia dulu. Di sini juga banyak objek wisata lain sahabat, radius 500 meter, yaitu kita bisa melihat stasiun Kotak, stasiun kereta api yang sudah lama sekali dibangun. Kemudian beberapa langkah ada Museum Wayang. Di belakang gedung ex Balai Kota Batavia ini kita juga bisa menemukan Museum Bank Indonesia. Di sana juga ada beberapa hal yang menarik di Museum Bank Indonesia. Di sekitar ini juga kita bisa mendapatkan makanan dan minuman yang terjangkau kantong ataupun yang kelas menengah ataupun yang kelas atas. Dengan berjalan kaki sedikit, kita bisa juga ke arah Kali Besar. Saya lihat sudah dibenahi oleh gubernur yang sekarang. Kalau dulu kalinya berwarna hitam. Di daerah Kali Besar ini banyak gedung-gedung kuno
sepertinya punya pribadi, sayangnya tidak semua terawat dengan baik. Apa saja yang bisa kita lihat di sekitar museum ini? Yang pertama adalah kita bisa lihat di luar adalah meriam si jagur yang terkenal. Objek-objek yang dapat ditemui di museum ini antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai dengan ke-19 yang merupakan perpaduan dari gaya Eropa, Republik Rakyat Cina, dan Indonesia. Juga ada keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruang seperti ruang prasejarah Jakarta, ruang Tarumanegara, ruang Jayakarta, ruang Fathahillah, ruang Sultan Agung, dan ruang Batavia. Terdapat juga berbagai koleksi kebudayaan Betawi, numismatik, dan beca. Bahkan kini juga diletakkan patung Dewa Hermes. Menurut mitologi Yunani merupakan dewa keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang. Yang tadinya terletak di perempatan Harmoni, dan juga yang seperti disebut sebelumnya adalah meriam si jagur yang dianggap mempunyai kekuatan magis. Selain itu, di Museum Fathahillah terdapat bekas penjara bawah tanah yang dulu sempat digunakan pada zaman Belanda. Seingat saya yang pernah dipenjara di sini adalah Pangeran Diponegoro dan juga Cut Nyak Din. Seperti terlihat di video itu ada deretan meriam. Salah satunya adalah si jagur yang terkenal, meriam perunggu, yang usianya sudah ratusan tahun. Secara garis besar, kondisi kota tua ini lebih baik daripada dulu. Dulu daerah di sini kumuh sekali, tidak teratur. Namun sepertinya masih banyak yang dibenahi. Mungkin terkendala karena beberapa gedung-gedung tua yang mempunyai nilai sejarah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan, artinya bukan milik pemerintah. Sehingga agak sulit bagaimana merenovasinya atau bagaimana membuat kawasan ini menjadi sangat baik. Kawasan kota tua ini termasuk Sunda Kelapa, termasuk stasiun Jakarta Kota, mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Diawali kedatangan pelaut Belanda pada abad ke-16 Cornelis de Houtman yang mendarat di Pelabuhan Banten. Kemudian Belanda mendirikan benteng. Datang lagi orang Portugis dan bermacam-macam bangsa muncul di sini. Akhirnya Kesultanan Demak mengirimkan Fathahillah untuk menghancurkan para penjajah. Kemudian ratusan tahun berikutnya Sultan Agung dari Mataram mengirimkan lagi pasukan untuk menyerang para penjajah. Sejarah ini dan peninggalan ini perlu kita rawat untuk generasi yang akan datang.
Ini ada lukisan Van Horn, pencetus gedung Balai Kota Hindia Belanda. Ini adalah Van Riebeeck yang meresmikannya. Ini adalah Batavia, lukisan zaman dahulu. Ini adalah miniatur gereja yang dulu ada di Museum Wayang, sudah runtuh. Ini mimbar dari masjid kuno di Jakarta. Termasuk ini juga. Ini adalah furniture dari abad ke-17 sampai abad ke-19 yang masih terawat dengan rapi. Ini adalah Cafe Batavia, seperti yang paling bagus di sekitar sini, dengan arsitektur kolonial yang menarik. Kita bisa makan minum di sini. Demikian sahabat, sampai ketemu lagi di tempat-tempat yang menarik lainnya. Semoga bermanfaat untuk para sahabat semua. Terima kasih.